sepak terjang Habib Rizik Syihab (HRS) yang akhir-akhir ini bikin kacau kehidupan berbangsa dan bernegara, membuat salah seorang pensiunan jenderal di Jakarta menyesal dulu tidak menembaknya. Padahal, kesempatan dan peluang sangat mungkin bisa dilakukan. Demi Allah, kemarin saya arisan, ketemu paman saya yang polisi. Pas kejadian Palu, pistol paman saya sudah ke arah HRS. Tapi beliau dicegah atasannya, ujar Bowo, Rabu, tanggal 26 April tahun 2017, keponakan jenderal, bintangnya rahasia, yang sekarang mukim di Jakarta. Itu terjadi ketika ada konflik di Palu tahun-tahun 1999 sampai tahun 2000. Bowo menyatakan kalau yang menyelamatkan atau yang mencegah niat menembak itu adalah bosnya yang juga keturunan Arab. Posisi Arab dan Chinese menurutku sama. Ada yang sangat nasionalis dan ada yang kurang, ujarnya dilansir Duta Islam. Dan penyesalan terbesar sang jenderal itu. Imbuhnya, mengapa HRS dulu tidak didor saja olehnya di wilayah konflik? Kini, diakui atau tidak, sebagian dari aparat, baik tentara maupun polisi, sudah ada yang terinfiltrasi paham Islam ekstrim yang suatu kali bukan tidak mungkin justru akan bisa dimanfaatkan kelompok radikal untuk pengembangan pengaruh politisnya. Setidaknya, itu juga yang dirasakan Agus, warga Bogor. Dia bukan hanya cerita, tapi sudah berhadap-hadapan dengan tetangga kompleknya, di mana para anggota Islam radikal Wahabi justru dari pasukan khusus TNI Angkatan Laut, pasukan Katak. Rata-rata anggota TNI, tetangga Red, yang masuk Wahabi kenanya di Lebanon sewaktu tugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Di sana proses perekrutan beberapa anggota TNI sebagai Wahabi, ujar Agus, Rabu, tanggal 27 April tahun 2017. Untuk menghadapi mereka, Agus membuat pengajian rutin padang bulan. Banyak yang tidak paham menanggapi fenomena tersebut. Faiz Sahli, santri dari Pontianak, menganggap hal itu adalah kewajaran yang ironis. Menurutnya, baik personel TNI maupun Polri, apapun kesatuannya, sama juga dengan masyarakat. Banyak yang awam tentang Islam, apalagi hingga ke soal gerakan, organisasinya. Banyak dari personel mereka, lanjut Faiz, yang setelah bertugas baru merasa terpanggil untuk memperdalam keagamaannya. Namun seringkali mereka terbentur oleh waktu dan tugas. Sehingga media sosial lah yang jadi jalan pintas untuk mendapatkan pengetahuan keislaman. Akibatnya, pemahaman yang diperoleh adalah tematik dan satu arah. Secara tak sadar telah terjadi indoktrinasi dalam pemikiran mereka, tuturnya kepada Duta Islam. Adanya polisi dan TNI yang terjangkiti virus Wahabi dan HTI memang sudah menggejala di mana-mana. Di tempat kami TNI dan polisi ada yang sudah kena virus Wahabi dan HTI. Kami juga ikut identifikasi. Saya pernah komunikasi dengan sahabat Intel. Tak paham apa itu Wahabi dan HTI, Jamaah Islamiyah dan lainnya. Kayaknya para Intel juga perlu di briefing itu. Terang Denny, salah satu netizen yang bicara kepada redaksi. Denny mengaku pernah berkomunikasi dengan Kabag Humas Polres soal infiltrasi Islam garis keras di lingkungan aparat. Beliau tertarik dengan apa yang saya bicarakan. Jadi, kita harus sering berkoordinasi dengan pihak Polri dan TNI jika ingin tidak kecolongan. Jelasnya, harusnya aparat negara, TNI khususnya, tidak boleh kerasukan ideologi HTI, apalagi kena pengaruh isu politik SARA. Ketahuilah, ideologi Indonesia juga sudah tepat di non-blok. Tidak ke barat dan tidak pula ke timur, mirip dengan luas wajah. Ibaratnya, TNI itu yang menjaga NKRI dari blok barat timur, Ansornya menjaga NU dari kanan dan kiri. Jadi Ansor atau TNI harusnya netral dari paham kanan dan kiri barat dan timur. Kalau tidak, penyesalan sang jenderal saat ketemu HRS bisa terbayang kembali. Waspadalah. Sumber, Duta Islam. Jadi bagaimana menurut Anda? Waduh, kok ada dor-dor-dor. Semoga segala sesuatu diselesaikan dengan hukum dan jalur yang benar.